Warga Aceh kecewa dengan pernyataan Pak Prabowo yang satu ini. Dengan selambaja beliau menyatakan pemulihan di Aceh sudah mencapai 100%, tanpa ada lagi mereka yang tinggal di tenda atau kemah. Adakah pernyataan ini benar, atau hanya sekadar ingin menyenangkan hati semua orang? Dan kalau pernyataan ini tidak benar, maka ia boleh dipersoalkan siapa yang memberikan maklumat kepada Pak Prabowo. Jadi baru-baru ini, Pak Prabowo menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri di Masjid Darussalam, Aceh Tamiang. Ketika disapa media yang bertanyakan status perkembangan di Aceh Tamiang, beliau berkata proses pemulihan sangat cepat dan tiada lagi yang tinggal di tenda-tenda. Dan ini mencapai 100%, bahkan sudah ditempatkan di rumah sementara. Sebelum itu, korang boleh support tukang react dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Aku mau cerita dikit. Jadi tadi pagi kan Presiden datang ke Aceh Tamiang ngikut sholat Idul Fitri bersama di Masjid Darussalam kan. Tapi yang agak gimana ya, ada pernyataan kontradiksi dari Pak Prabowo. Karena dia bilang kalau Aceh Tamiang itu udah hampir pulih 100% dan hanya 5 desa di Aceh yang belum pulih total, 5 desa di Aceh Tengah gitu. Dan menurut aku ini kontradiksi, karena apa? Aku sebagai warga asli Aceh Tamiang dan aku ngelihat sendiri gimana di Aceh Tamiang itu mungkin belum 70% pulih gitu. Masih ada beberapa yang tinggal di tenda dan ada yang bantuannya mereka masih belum mendapatkan bantuan kayak jaminan hidup atau bantuan uang tunai lainnya. Itu yang sangat disayangkan dan aku heran kenapa Pak Prabowo bisa mengeluarkan pernyataan itu sedangkan ya di lapangannya sebenarnya nggak kayak gitu. Bingung sih. Karena tadi Pak Prabowo habis menyampaikan pernyataan, dia pun langsung kayak, karena mungkin waktu ini singkat ya, langsung gerak ke agenda selanjutnya gitu sih. Presiden Prabowo mengatakan pemulihan bencana di Aceh sangat cepat. Hampir 100% warga tak lagi di tenda. Masa sih? Coba lihat ini Pak Presiden. Saya menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh Tamiang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak. Lihat ini Pak. Lihat desa kami yang terisolir ini Pak. Adapun hunian sementara Pak hanya 5% Pak. Belum bisa kami tempati sama sekali. Belum ada atap sama sekali. Belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja, sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu percaya Pak. Bapak dengarkan keluhan kami masyarakat ini, masyarakat yang rendah seperti kami ini Pak. Bapak lihat sendiri Pak. Bapak lihat menderitanya kami selama ini Pak. Kedinginan, kepanasan kami di sini Pak. Bapak dengarkan keluhan kami. Jangan percaya dengan jajaran Bapak, itu pun semua penipu Pak. Saya kecewa sama Bapak. Saya sedih Pak mendengar apa yang Bapak bilang 100% Aceh Tamiang sudah menggunakan huntara. Itu semua bohong Pak, bohong. Tuh Pak Presiden, apanya pemulihan yang cepat? Apanya yang hampir 100% warga tak lagi di tenda? Itu banyak yang di tenda Pak. Bapak, tolong jangan terlalu percaya sama laporan-laporan ABS anak buahnya Pak. Pak Presiden sendiri kan ngomong tidak mau menerima laporan-laporan palsu. Nah ini Pak Presiden dapat laporan-laporan palsu dari bawahannya. Ayo Pak, lihat video ini Pak. Anak buah Pak Presiden Prabowo, tolong lihatkan video ini ke Pak Presiden. Rakyat di sana masih menderita, masih susah, masih di tenda. Kata siapa pemulihannya cepat? Kata siapa sudah tidak ada lagi yang di tenda? Ayo Pak Presiden, ayolah. Jangan terlalu percaya sama laporan anak buah. Lihat sendiri kenyataannya Pak. Sedih, melas, kasihan warga Aceh Pak. Ada pesan buat masyarakat Aceh Tamiang Pak, mungkin Pak? Ya, pesannya Pak. kebaikannya pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan. Hampir 100% lah, hanya hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Bantuan sudah tersalur semua juga. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua, alhamdulillah.
Ya, terima kasih. Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya, mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Bapak tadi memberikan sembako langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 22 Maret 2026. Saya menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh Tamiang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak. Lihat ini Pak. Lihat desa kami yang terisolir ini Pak. Adapun hunian sementara Pak hanya 5% Pak. Belum bisa kami tempati sama sekali. Belum ada atap sama sekali. Belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja, sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu percaya Pak. Bapak dengarkan keluhan kami masyarakat ini, masyarakat yang rendah seperti kami ini Pak. Bapak lihat sendiri Pak. Bapak lihat menderitanya kami selama ini Pak. Kedinginan, kepanasan kami di sini Pak. Bapak dengarkan keluhan kami. Jangan percaya dengan jajaran Bapak, itu pun semua penipu Pak. Saya kecewa sama Bapak. Saya sedih Pak mendengar apa yang Bapak bilang 100% Aceh Tamiang sudah menggunakan huntara. Itu semua bohong Pak, bohong. Saya harap video saya ini Bapak dengarkan Pak. Bapak dengarkan video saya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video kami ini. Tanya sama adik-adik ini. Kami masih menggunakan tenda di sini, betul nggak? Betul. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Kami membutuhkan rumah di tempat tinggal di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100%. Di tenda sudah nggak ada lagi. Izin Pak Presiden, ini hampir 100% pulih atau 100% laporan asal Bapak senang. Kata Bapak yang di tenda udah nggak ada. Tapi coba Bapak cek di Kampung Durian. Itu masih ada tenda berdiri di area kuburan Tionghoa Pak. Geser ke Benua Raja itu masih ada yang hidup di bawah terpal. Artinya apa Pak? Tenda bukan hilang tapi digeser dari jalur kamera. Kalau tenda cuma dipindahin itu bukan pemulihan Pak. Itu biar kelihatan pulih. Mumpung Bapak ke Aceh, warga Aceh gimana faktanya di lapangan? Tulis di kolom komentar. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Saya Musa, relawan yang masih standby di Aceh Tamiang pada saat hari raya. Dan ini adalah kondisi saudara-saudara kita di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, yang hari rayanya di tenda-tenda. Berkumpul dan keluarga yang baru datang. Itu ada abang lagi tidur-tiduran. Ya. Biar pada ngantuk. Ya bang, masuk. Ini ada yang lagi raya. Ini tandanya dari Astra ya. Ini lagi halal lebih halal. Baru datang keluarga. Dari mana ini bang keluarganya? Dari Pulau Tiga. Rantau Mayang. Rantau Mayang. Ya ginilah kondisi ya. Mumpung ya hari raya di tenda ya. Iya, inilah keadaan kami nih. Ini pun udah diubrek-ubrek sama. Ini lebaran kelima harus dikosongkan. Harus dikosongkan. Jangan ada tenda lagi. Kenapa? Harus pindah sementara. Sabtu 21 Maret 2026, tepatnya Hari Raya Idul Fitri hari pertama. Ya, masyarakat semuanya sedang bahagia bersama keluarganya, tetapi malam ini kami kecewa bahwasannya tenda masyarakat dibongkar oleh pihak BNPB. Kami minta kepada siapapun yang bertanggung jawab, jangan kalian bongkar sebelum huntara selesai kalian bangun. Presiden Prabowo kena tipu lagi dari anak buahnya tentang korban banjir. Tidak ada lagi korban banjir yang tinggal di pengungsian. Padahal coba datang ke Birun, masih banyak pengungsi di depan kantor gubernur, bupati lagi. Ini yang sangat luar biasa. Ketika anak buah presiden membuat asal presiden senang, padahal baru kemarin mengatakan, saya tahu siapa yang membuat data palsu. Pak Presiden, rakyat Birun kirim salam kepada mengucapkan
selamat hari Lebaran kepada Presiden Prabowo. Mereka tinggal di pengungsian. Mereka makan daging di tenda pengungsian di depan kantor bupati. Dan bupati sekarang sudah tidak bersemangat lagi. Ini Presiden Prabowo harus turun tangan ke Birun. Tidak perlu ke Aceh Tamiang terus. Apakah itu Birun bukan wilayah daripada Indonesia? Kadang-kadang kita harus meniru gaya Bupati Aceh Utara. Karena Bupati Aceh Utara best, ya kan, ketika mengatakan apakah Aceh Utara tidak dianggap lagi? Ini apakah Birun tidak dianggap lagi? Pak Presiden, tolong datang ke Birun. Bupati Birun sudah tidak bersemangat lagi dalam bekerja untuk rakyatnya. Ini sangat kita sayangkan. Menangis kita melihat saudara kita yang di Birun, karena mereka tidur di depan kantor gubernur, di tenda pengungsian. Oh, bupati. Maaf teman-teman, karena kita sedih ya melihat saudara kita yang di Birun ya. Dan anak buah presiden memberi laporan yang salah. Hampir 100%. Di mana 100%? Masih tinggal di tenda pengungsian. Jadi begitulah realiti sebenar di Aceh ketika ini. Aduh, pernyataan Prabowo tadi betul-betul tak masuk ke akal, kerana sebenarnya pernyataannya sama sekali tidak sama dengan kenyataan dan situasi sebenar. Ini dibuktikan sendiri oleh mangsa banjir di Aceh Tamiang, yang sebenarnya masih ramai warga Aceh tinggal di dalam tenda. Hemat kami, Pak Prabowo harus turun padang untuk melihat langsung situasi sebenar, daripada harus mendengar dari menteri yang mungkin boleh jadi mereka-reka cerita. So di sini sebenarnya ada dua, sama ada menteri yang bertanggung jawab, tak menyampaikan dengan betul dan jujur, atau boleh jadi pernyataan tersebut memang datang dari mulut Pak Prabowo sendiri hanya untuk menjaga hati warga Aceh yang terkesan banjir. Apapun, kita berharap agar Pak Prabowo lebih berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu data kerana akan ada banyak pihak yang akan menilai data tersebut disesuaikan dengan fakta. Beliau seharusnya lebih tegas terhadap pemulihan dan pembangunan Aceh. Kami berharap semoga Aceh cepat pulih kembali seperti sedia kala. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.